안녕하세요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Prihatini. Saya perwakilan dari kelas 12 Perbankan Syariah SMK Muhammadiyah Campaka Purwakarta. Saya dan teman-teman saya mendapat tugas untuk membuat video presentasi untuk memenuhi standar nilai dari mata pelajaran layanan lembaga keuangan syariah. Pada kesempatan kali ini, kami dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang pertama menjelaskan tentang penghimpunan dana, kelompok yang kedua menjelaskan tentang penyaluran dana, dan kelompok yang ketiga menjelaskan tentang jasa perbankan. Dan saya berada di dalam kelompok 1 bersama kelima teman saya, yaitu Amel Putri Ega, Pina, dan Repina. Selamat menyaksikan! Seperti yang kita tahu, kegiatan utama bank adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana dengan tujuan memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Dan penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut. Sumber-sumber dari fungsi dana bank. Pengertian sumber-sumber dana adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang. Sumber dana bank dapat diperoleh dari A. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri. B. Dana yang berasal dari masyarakat luas. Salah satu jenis dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah modal setor dari para pemegang sahamnya. Adapun pencairan dana yang bersumber dari dana itu sendiri terdiri dari sebagai berikut. B. Dana yang berasal dari masyarakat luas. Pencairan sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dilakukan dalam bentuk sebagai berikut. C. Dana yang bersumber dari lembaga lain. Pencarian dari sumber dana ini relatif mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Perolehan dana dari sumber ini antara lain diperoleh dari 1. Bantuan likuiditas Bank Indonesia. 2. Pinjaman antar bank. 3. Pinjaman dari bank luar negeri. 4. Surat berharga pasar uang. Kemudian, di sini saya akan membahas tentang fungsi sumber dana bagi bank. Yang pertama, sebagai alat pembayaran kegiatan usahanya, alokasi dana tersebut diperuntukkan sebagai berikut. Saya di sini akan menjelaskan tentang produk penghimpunan dana perbankan. Yang pertama, simpanan giro atau demand deposit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pada tanggal 10 November 1998 menjelaskan tentang simpanan giro, yaitu simpanan yang penarikannya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, dan sarana perintah pembayaran lain dengan cara memindah bukukan. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan. Dapat ditarik setiap saat, maksudnya adalah bahwa uang yang telah tersimpan di dalam rekening dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersimpan di dalam rekening masih mencukupi. Sedangkan pengertian penarikan adalah pengambilan sejumlah uang yang terdapat di dalam rekening sehingga menyebabkan rekening tersebut berkurang jumlahnya. Penarikannya dapat secara tunai maupun secara non-tunai atau pemindah bukuan. Penarikan secara tunai adalah penarikan yang menggunakan dengan cek,
sedangkan penarikan secara non-tunai dengan cara menggunakan biliet giro. Jenis-jenis sarana penarikan untuk menarik dana yang tertanam di rekening giro adalah sebagai berikut. A. Cek merupakan surat perintah tanpa syarat kepada bank yang memelihara rekening giro adalah nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. B. Biliet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lain. Yang C. Alat pembayaran lainnya adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama atau bank lain. 2. Simpanan tabungan atau saving deposit. Berbeda dengan giro yang dilakukan oleh para pengusaha dan para pedagang, maka simpanan tabungan dilakukan oleh umum dan lebih banyak dilakukan oleh perorangan, baik pegawai, mahasiswa, maupun ibu rumah tangga. Kemudian, bank dalam menetapkan suku bunga juga berbeda. Suku bunga dalam simpanan tabungan lebih tinggi daripada jasa giro yang diberikan kepada nasabah. 3. Simpanan deposit atau time deposit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan deposit adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Simpanan deposit berjangka waktu lebih lama dan dapat dicairkan setelah jatuh tempo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.